hadir dari Ya, 27 kabupaten kota sudah hadir semuanya. siap. Alhamdulillah Hmm. bisa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Retno Mulyayani, SSTP MSI, selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan BP2D Provinsi Jawa Barat. Ada Bapak Epi Gustriadi, SAK dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Eh, Bapak Ibu pengelola IPKD dari Bapeda, Baperida, Balitbangda atau Bapeda Litbang, kemudian dari Dinas Kominfo dan dari Inspektorat 27 Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita, yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat umur kepada kita semua, sehingga kita masih bisa berkumpul mengikuti kegiatan ini. Tidak lupa salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada para sahabatnya, juga kepada kita sebagai pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, maksud dari pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka penginputan IPKD tahun anggaran 2024 tahun ukur 2025. Yang pada hari ini tanggal 10 November sampai dengan tanggal 16 November adalah jadwal penginputan IPKD untuk regional Jawa Barat. Oleh karena itu, kami dari BP2D Provinsi Jawa Barat berinisiatif untuk mengadakan pembinaan atau bimbingan teknis penginputan IPKD yang langsung akan disampaikan nantinya oleh narasumber dari BSKDN Kementerian Dalam Negeri yang alhamdulillah Bapak Epi Gustiadi sudah hadir bersama kita. Bapak Ibu, eh, mohon izin sebelum acara dilanjutkan seperti biasa, kita ambil dokumentasi dulu. Mohon Bapak Ibu untuk mengaktifkan fitur kameranya. Eh, untuk dokumentasi saya akan ambil waktu 10 detik, dimulai dari sekarang. 10, 9, 8, 3, 2, 1. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk acara selanjutnya, acara kami serahkan kepada Ibu Retno Mulyayani, SSTP MSI, selaku Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan BP2D Jawa Barat, sekaligus sebagai moderator pada kegiatan kita pada hari ini. Kepada Ibu Retno, mangga dipersilahkan. Iya, hatur nuhun Pak Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan yang saya hormati Bapak narasumber, Bapak Epi Gustriadi SAK ya. Salam kenal, salam bisa baru bertemu wajah ya pada hari ini. Kemudian rekan-rekan tim seperjuangan, tim IPKD Kabupaten Kota se-Jawa Barat, dan tim bidang pemerintahan dan kajian peraturan. Jadi pada hari ini Bapak Ibu sekalian, ya Alhamdulillah Kabupaten Kota di Jawa Barat dari pengukuran tahun 2021 sampai dengan sekarang ya, sudah 100% mengikuti IPKD, hanya nilainya fluktuatif. Dan untuk tahun kemarin, alhamdulillah teman-teman dari Kota Tasik mungkin ya mewakili Jawa Barat memperoleh anugerah terbaik gitu. Nah, pada kesempatan ini dalam rangka memaksimalkan, mengoptimalkan pelaksanaan pengukuran IPKD di Provinsi Jawa Barat di tahun 2024 ini, kami berinisiatif menyelenggarakan bintek khusus untuk rekan-rekan tim IPKD Kabupaten Kota. Harapannya bisa meminimalisir terjadinya kesalahan teknis dan kesalahan teknis terutama dalam penginputan IPKD. Oleh karena itu mungkin saya perkenalkan dulu Pak Evi ya, Pak Evi. Beliau lahir di Padang tahun 94 dan sekarang menjabat sebagai analis kebijakan ahli pertama di BSKDN Kemendagri. Mangga Pak Epi, waktu dan layar saya persilahkan untuk memberikan penjelasan kepada rekan-rekan di Kabupaten Kota di Jawa Barat bagaimana teknis penginputan, data-data apa yang harus dipersiapkan,
Dan bagi teman-teman di kabupaten kota mungkin nanti saya setelah seluruhnya apa tergantung narasumber ya, apa satu dimensi mau dibuka pertanyaan atau all in disampaikan dulu baru nanti dibuka pertanyaan. Bagaimana Pak Epi? Ya, terima kasih Bu Retno atas waktu dan kesempatannya. Mungkin untuk kegiatannya mungkin saya sharing dulu kali ya Bu ya untuk kegiatan sosialisasi BIMTEK-nya. Izin suara saya kedengaran Ibu? Jelas, jelas, jelas Pak Izin. Epi. Oke, terima kasih Bu. Jadi Mungkin untuk nanti mm, Bapak menyampaikan dulu all materi, nanti baru dibuka pertanyaan gitu ya Pak ya. ya, nanti sampaikan dulu semua materinya, bimbingan Hmm. teknisnya bagaimana. Setelah Hmm. itu baru kita masuk ke sesi diskusinya sendiri ya Ibu Oke, Retno ya. siap. Saya Oke, menyesuaikan Bapak. Mangga siap. Pak. Pak Epi, Siap. kalau orang Sunda mah mangga, Maka mangga dipersilahkan untuk menyampaikan materinya ya Bapak. Mangga Pak. ya, oke. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Eh, Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini dalam kegiatan bimbingan teknis IPKD Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Untuk pertemuan pada hari ini, mungkin saya lebih spesifiknya masuk ke bimbingan teknis ke dalam aplikasi. Bagaimana sih perubahan-perubahan yang ada di aplikasi untuk tahun ukur 2025 ini atas anggaran tahun 2024? Perubahan apa aja sih yang telah dilakukan pada aplikasi? Sehingga dalam prosesnya nanti teman-teman dari Jawa Barat dalam melakukan penginputan itu eh, kalau menghadapi kendala atau kesusahan, oh ini sudah pernah di, dijelaskan atau dibahas di dalam bimbingan teknis. Berikut ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita masuk langsung aja ke aplikasi. Baik, berikut tampilan dari aplikasi IPKD yang kita gunakan. Tidak terlalu jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hanya saja ada beberapa perubahan-perubahan yang telah dilakukan. Mungkin untuk perubahan yang pertama itu adalah diunggah surat pernyataan. Untuk di tahun sebelumnya, kita melakukan sebentar Ibu ya. Oke, layar saya masih kelihatan Ibu? Nah, backgroundnya. Background. Oke, Kelihatan, Pak. mungkin untuk perubahan yang salah satu perubahan yang ada pada tahun sekarang adalah diunggah pernyataan, di mana Bapak Ibu diminta untuk mengupload unggah pernyataan mulai dari dimensi 1 sampai dengan dimensi 6. Jadi pada unggah pernyataan ini kita bisa mengupload dimensi 1, diupload unggah pernyataan. Khusus untuk dimensi 2, diharapkan Bapak Ibu juga mengupload dokumen-dokumen pendukung seperti dokumen mandatory spending untuk pendidikan, mandatory spending untuk infrastruktur, serta alokasi belanja pegawai, serta dokumen pendukung untuk perhitungan SPM, di mana yang digunakan biasanya adalah laporan SPM sendiri, atau apabila di sana kurang lengkap, bisa diupload juga dari laporan LPPD-nya. Terus kemudian untuk surat apa dimensi 3 diunggah pernyataan sama surat pernyataan, di dimensi 4 juga sama surat pernyataan, dimensi 5 juga bisa ditambahkan dengan dokumen-dokumen pendukung seperti CALK atau LKPD-nya serta dimensi 5. Eh, untuk perbedaan yang pertama diunggah pernyataan seperti yang saya jelasin mungkin di periode sekarang di 6 dimensi tersebut. Khususnya untuk dimensi 2 diharapkan kepada Bapak Ibu untuk melengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung seperti mandatory spending sehingga pada saat kami melakukan validasi mempermudah. Selanjutnya kita masuk ke dimensi pertama. Untuk dimensi pertama tidak ada
perubahan yang signifikan. Dimensi pertama ini adalah dimensi yang menghitung pertama, kesesuaian nomenklatur program RPJMD dan RKPD, kesesuaian nomenklatur program RKPD dan KUA PPAS, kesesuaian nomenklatur program KUA PPAS dan APBD, kesesuaian pagu program RKPD dan KUA PPAS, serta kesesuaian pagu program KUA PPAS dan APBD. Untuk dimensi satu sendiri, dokumen-dokumen apa aja sih yang diperlukan? Dokumen yang perlu diupload adalah yang pertama, laporan RPJMD. Yang kedua, laporan RKPD. Yang ketiga, laporan KUA PPAS. Dan yang keempat adalah laporan APBD. Untuk kita masuk ke eh, indikator pertama, laporan RPJMD. Untuk laporan RPJMD sendiri, mungkin bisa digunakan laporan yang sudah ada tahun sebelumnya atau apabila ada perubahan bisa dilakukan menginput ulang yang terbaru yang sudah tidak ada kesalahan-kesalahan eh, atau bisa menginput manual gitu. Untuk RPJMD sendiri mungkin kita bisa coba tampilannya seperti berikut. Kemudian kita klik buat data RPJMD. Kita bisa pilih di sini, kita buatkan nama kepala daerahnya, nama wakilnya, terus periode awalnya, mungkin saya akan milih 2024 sampai 2029. Terus diklik buat laporan. Sampai tahap ini Bapak Ibu baru hanya berhasil untuk membuat cover dari RPJMD itu sendiri. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengisikan program-program yang telah kita sediakan. Untuk proses mengisi program ini terdiri dari dua cara yang sudah kita sediakan. Yang pertama dengan cara integrasi atau yang kedua dengan cara men-upload sistem manual gitu. Kalau untuk mengintegrasi, Bapak Ibu tinggal mengklik integrasi, kemudian integrasikan. Di sini gagal. Kenapa gagal? Pastikan RPJMD yang Ibu buat ini covernya tahun periodenya itu sama dengan tahun yang ada pada data SIPD. Apabila dia tidak sama, maka dia tidak akan berhasil atau dia akan gagal. Apabila gagal, langkah yang bisa Ibu lakukan adalah dengan cara melakukan secara manual. Untuk melakukan manual, Bapak Ibu bisa melakukan tahap pertamanya itu download template. Setelah Bapak Ibu mendownload template, eh, diharapkan jangan merubah bentuk dari template yang kita sudah sediakan, baik ukurannya, panjang lebar dari tabel Excelnya, atau biar lebih bagus kita tambahkan nih bingkai. Itu jangan, karena nanti di sistemnya bakalan tidak terbaca atau error gitu. Makanya kami harapkan apabila melakukan secara manual, Bapak Ibu setelah melakukan template bisa dilakukan langsung isi aja templatenya sesuai dengan program-program yang Bapak Ibu yang punyain. Ini kita coba langsung ke upload file Excelnya ya. Klik uploadnya. Pak Evi, suaranya di mute gitu. Iya, Bu, maaf karena barusan apa punyanya jaringan kami lagi nggak jalan. Apa Makanya gambarnya aja atau gimana? iya, ini kan lagi proses, jadi kayak Ya, lagi loading dia dari jaringannya oke. kami, Bu. Tapi untuk Oke. untuk pastinya, ketika Bapak Ibu sudah mengupload, dia bakal keluar nih jumlah program kita tuh di bawah semua gitu. Setelah berhasil jumlah program itu, Ibu pastikan lagi melakukan download laporan. Seperti berikut.
Nih, yang ini kan tampilan yang sudah berhasil ya Bapak Ibu ya. Ibu bisa memastikan bahwa yang kita lakukan upload atau yang sudah kita integrasikan ini tuh sudah benar atau salah belum sih gitu. Makanya kita bisa melakukan download laporan, kita download. Setelah download, kita periksa tuh manual satu-satu. Oh, ternyata ada yang double. Oh, ternyata ada yang kosong. Oh, ternyata ini nggak cocok, ini nggak sesuai. Apabila sudah diperiksa, Ibu bisa melakukan kembali tuh, melakukan penguploadan secara manual gitu. Mungkin untuk tahap dari penginputan laporan RPJMD seperti demikian. Terus selanjutnya kita mungkin masuk ke untuk laporan RKPD. Untuk laporan RKPD ini eh, kurang lebih caranya sama. Kita kaitkan dengan RPJMD yang kita pengen buat tadi. Kita kan di awal tuh udah nentukan nih RPJMD mana yang sudah kita pakai. Lalu di pada saat penguploadan RKPD kita pilih RK, RPJMD-nya gitu. Terus RKPD-nya tahun 2004 buat laporan. Ketika Bapak Ibu sudah berhasil untuk melakukan, Bapak Ibu juga bisa di dalam ini melakukan integrasi atau melakukan secara manual, mulai dari download template, upload file Excel. Berikut kita lakukan secara integrasi. Di sini sudah berhasil kita melakukan integrasi. Langkah selanjutnya seperti yang tadi, Ibu bisa download laporan untuk memastikan bahwa program-program yang masuk ke dalam laporan kini kita ini tuh sudah benar atau belum sih gitu. Makanya kita bisa melakukan download laporan, kita periksa cek manual satu-satu gitu. Dengan harapan seharusnya kan ketika kita membuat untuk antara RPJMD, RKPD, KUA PPS dan APBD itu jumlah programnya itu tidak terlalu jauh berbeda jumlahnya. Karena dalam kami melakukan validasi masih banyak terdapat daerah-daerah yang jumlah dari program-program mulai dari RPJMD, RKPD, KUA PPAS dan APBD-nya itu selisihnya lumayan banyak programnya seperti itu. Untuk menghindari nilai yang tidak didapatkan secara maksimal. Selanjutnya untuk untuk KUA PPAS sama seperti RKPD sebelumnya bisa dilakukan manual juga, bisa dilakukan secara integrasi juga. Dan kemudian yang terakhir adalah laporan APBD. Sama hal juga seperti sebelum-sebelumnya bisa dilakukan manual juga, bisa dilakukan secara integrasi juga. Untuk dimensi satu mungkin demikian prosesnya. Selanjutnya kita masuk ke dimensi 2. Untuk dimensi 2 sendiri adalah dimensi pengalokasian anggaran belanja dalam APBD. Di dalam dimensi ini apa sih yang akan di dokumen yang diperlukan? Yang pertama adalah alokasi belanja fungsi pendidikan, alokasi belanja pegawai, alokasi belanja infrastruktur, serta untuk pemenuhan dalam SPM-nya. Makanya di dalam proses unggah pernyataan tadi di dimensi 2, kami mengharapkan Bapak Ibu sudah mengupload dokumen-dokumen mulai dari pendidikan, eh, pegawai, belanja pegawai, terus infrastruktur pelayanan publik dan SPM-nya sehingga ketika kita melakukan validasi itu udah ada Bapak Ibu input dan dokumen pendukungnya juga sudah ada gitu. Untuk di dimensi 2 mungkin kita masuk ke prosesnya untuk dimensi 2 seperti biasa kita klik eh, laporan dimensi 2 dokumen dimensi 2 2024. Ini berarti kan kita pilih karena tahun anggaran yang kita input adalah tahun anggaran 2024, kita pilih anggaran tahun 2024, dilihat laporan gitu. Di dalam dimensi ini yang dimunculkan ada empat indikator, mulai dari alokasi dana pendidikan,
alokasi belanja pegawai, alokasi dana infrastruktur, serta alokasi belanja SPM. Pertama, kita coba masuk dulu dalam penginputan untuk alokasi dana pendidikan. Untuk alokasi dana pendidikan ini, data-data yang Bapak Ibu perlukan adalah mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, bantuan sosial, belanja modal, dan belanja transfer, serta belanja di luar dinas pendidikan yang menghasilkan output, dan yang terakhir adalah total belanja daerahnya sendiri. Berdasarkan dokumen yang diupload, biasanya seperti berikut. Seperti berikut dokumen yang kita bisa mengambil nilainya itu dari dokumen yang seperti yang saya tampilkan. Dari dokumen yang saya tampilkan ini, untuk urusan pendidikan sendiri terdiri dari urusan bidang pendidikan, urusan bidang kebudayaan, urusan bidang perpustakaan, dan urusan bidang kepemudaan. Untuk menginput nilainya, contohnya belanja pegawai. Belanja pegawai ini kita harus mentotalkan nih mulai dari urusan pendidikan, urusan bidang kebudayaan, urusan belanja perpustakaan sama di kepemudaan. Sehingga nilai nilai yang kita input itu adalah total dari keseluruhan gitu, tidak hanya dari bidang pendidikan itu sendiri gitu. Berarti nanti untuk yang eh, belanja barang dan jasa juga dilakukan hal yang sama. Kita totalkan mulai dari belanja barang dan jasa yang ada di urusan bidang pendidikan, di urusan bidang kebudayaan, dan di urusan bidang perpustakaan, serta kemudian di kepemudaan. Begitu juga dengan belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja modal gitu. Sehingga pada saat Bapak Ibu eh, total nilai keseluruhannya itu sama dengan alokasi mulai dari belanja pegawai, barang jasa, hibah, bantuan sosial, belanja modal, belanja transfer, itu total keseluruhannya itu sama-sama tabel yang Ibu punya, total dari alokasi belanja pendidikan secara keseluruhan gitu. Pada saat di total itu sama dia. Itu untuk indikator alokasi dana pendidikan. Selanjutnya, mungkin untuk alokasi belanja pegawai kurang lebih sama. Kita masukkan angkanya berdasarkan contoh tabel yang ada itu seperti berikut. Kita masukkanlah angka dari belanja pegawai, belanja tunjangan profesi guru, eh, PSD dan segala macamnya. Untuk dana infrastruktur juga sama, dimasukkan sesuai dengan tabel yang ada, sehingga tidak ada selisih angka gitu. Selanjutnya kita masuk ke alokasi belanja SPM. Untuk alokasi alokasi belanja SPM ini mungkin tahun ini agak sedikit berbeda. Dokumen yang diperlukan pun juga mulai dari laporan SPPM untuk melihat pertama penghitungan pemenuhan SPM atas indikator itu berapa sih gitu. Kemudian pengalokasian yang terjadi berapa, output yang diharapkan targetnya berapa, capainya sudah berapa gitu. Ini kita masuk juga untuk SPM ini khususnya untuk yang pendidikan. Untuk pendidikan ini itu kita bisa menginput, menambah gitu program-program yang ada. Jadi kalau untuk pendidikan, khususnya untuk pendidikan, kita itu bisa menambahkan program sesuai dengan dokumen yang kita punya. Misalnya nih, untuk pendidikan anak usia dini punya 10 program. Ya, kita bisa menginputkan 10 program tersebut. Untuk sekolah dasar, itu kita punya Saya 5 hanya program. sahur. Kita bisa Kalau inputkan nanti 5 itu program tersebut. Khususnya ya, untuk pendidikan sekolah dasar ini, apabila di dokumen Bapak Ibu itu tidak ada ada pemisahan, mungkin bisa digabung ya Kak Diana ya. SD dan SMP-nya itu bisa digabung untuk pendidikan sekolah dasar.
Kemudian untuk pendidikan kesetaraan, itu juga bisa ditambahkan indikator-indikator sesuai dengan dokumen pendukung yang Bapak Ibu punya. Sedangkan kalau untuk kesehatan, itu kan indikatornya sudah disediakan, mulai dari pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin. Jadi Bapak Ibu cuman hanya memindahkan nilai yang ada berdasarkan dokumen yang dipegang, diinputkan ke si aplikasinya gitu. Kita coba masuk dulu untuk perhitungan SPM di bidang pendidikan. Kita ambil untuk indikator pendidikan anak usia dini. Lakukan klik tambah. Ini ada indikatornya apa. Di sini diperlukan data kebutuhan minimal SPM pendidikannya berapa. Di sini ada pengalokasiannya berapa, targetnya apa yang berapa jumlahnya sama capaian berapa yang terjadi gitu. Untuk contohnya mungkin kita masuk ke eh, laporan. Laporan yang saya gunakan di sini adalah eh, laporan SPM. Ini saya kemarin sempat minta sama timnya dari Jawa Barat itu dikasih laporan untuk Kota Banjar. Dari laporan ini kan kita perlu 4 data tadi. 4 data itu kalau dari dari laporan itu pertama itu ada di halaman 39. Ini izin Bapak Ibu, begini contoh laporannya. Tadi kan kita mencoba mencontohkan untuk SPM pertama pendidikan, yaitu pendidikan anak usia dini PAUD. Ini, jadi judulnya Rencana Pemenuhan SPM Pendidikan dan Kerangka Pendanaan. Dari tabel ini kita itu dapat adalah data berapa sih rencana pemenuhan SPM Pendidikan untuk Kota Banjar di tahun 2024 gitu. Berdasarkan data ini, saya ambil contoh untuk yang di poin 3, pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 kali dalam 6 bulan. Indikatornya ini saya copy, saya masukkan ke sini, dapatlah indikator pertama. Terus saya cari nih eh, pemenuhan SPM-nya berapa sih gitu. Dalam pemenuhan SPM-nya itu saya dapat angka dari ini tahun 2024, targetnya itu 250 dikali harga satuan, dapatlah nilainya sekitar 22.250.000. Data ini saya pindahkan, saya copy ke sini. Kemudian kita mencari pengalokasian. Kalau pengalokasiannya sendiri, kita bisa cari lagi nih di laporan mana sih gitu. Kalau untuk pengalokasiannya itu kalau saya periksa itu ada di halaman 44, realisasi pencapaian pemenuhan SPM pendidikan gitu. Dari laporan ini saya bisa baca, oh ternyata dari kegiatan itu kita sudah merealisasikan angkanya sebanyak 22.252.250.000. Angkanya ini kita copy. Apa Kak? Alokasi dan targetnya. Mute lagi, Pak. Oh, yang alokasi itu kita ambil dari angka si targetnya itu sendiri gitu. Eh, karena logikanya untuk di tahun itu eh, berapa sih yang udah dialokasikan untuk daerah tersebut gitu. Secara nggak langsung kan, oh yang udah ditargetkan pada daerah tersebut tuh senilai 22.250.000. Ini saya copy, saya masukkan angkanya ke sini. Untuk target sama capaian di laporan yang sama, saya bisa ngambil di sini untuk targetnya, karena jumlahnya peserta didik, saya masukkan kuantitinya. Berikut juga untuk realisasi, kita pindahkan ke kolom capaiannya. Setelah ini berhasil Ibu masukin datanya, jangan lupa untuk nge-save-nya 2 kali. Save di sini satu,
Kemudian juga langsung di-save di bawah karena terkadang apabila tidak dilakukan save 2 kali takutnya dia hilang gitu. Ini kan untuk pendidikan anak usia dini tadi kan dari di awal saya menginformasikan bahwa kita fleksibel nih menjumlahkan indikatornya gitu sesuai dengan laporan yang kita punya. Berdasarkan laporan ini berarti kita bisa menginput selanjutnya itu ada di indikator 2, indikator 4, indikator 7, indikator 8 atau indikator-indikator yang ada nilai realisasinya sendiri gitu. Itu bakalan kita pindahkan ke dalam eh, laporan IPKD-nya yang di bidang untuk indikator pendidikan anak usia dini. Di sini bakalan dilakukan tambah, masukkan indikatornya lagi, ikutin lihat lagi laporan, diikutin lagi berdasarkan laporan, masukkan nilainya dan kemudian bisa di-save sesuai dengan jumlah yang ada di indikator di laporan kita sendiri. Begitu juga untuk pendidikan sekolah dasar, pendidikan kesetaraan. Sedangkan untuk kesehatan dan yang lainnya sendiri ini kan indikatornya udah ada, udah ditentukan. Jadi Bapak Ibu silakan untuk memasukkan nilai sesuai dengan dokumen yang ada dengan proses yang seperti kita sama-sama lihat tadi, mulai dari kita cek dulu nih berapa sih minimal SPM untuk pemenuhan kesehatan di Kabupaten Bapak Ibu. Selanjutnya berapa sih pengalokasian pada tahun tersebut, dan kemudian berapa sih target serta capaian yang udah ada untuk kegiatan indikator tersebut gitu. Untuk di dimensi 2 untuk mandatory spending pendidikan, pegawai, infrastruktur, sama SPM seperti demikian diharapkan dan tidak lupa juga untuk mengupload dokumen pendukung karena kita terkadang daerah itu setelah menginput tidak mengupload dokumen pendukung, kita kita nggak bisa nih memvalidasi pakai data yang mana, kita mencocokkan pakai apa. Jadi setelah kita mengupload menginput nilai, diharapkan juga langsung mengupload dari si data pendukungnya agar kita juga bisa melakukan validasi atau pemeriksaan. Selanjutnya, kita masuk ke dimensi 3. Untuk dimensi 3 ini adalah dimensi transparansi pengelolaan keuangan daerah. Indikator apa sih yang ada di dimensi 3 ini? Pertama, ketepatan waktu. Yang kedua, keteraksesan. Untuk ketepatan waktu sesuai ketentuan bahwa laporan itu dipublish 30 hari setelah dokumen itu ditetapkan atau disahkan. Keteraksesan adalah ketika publik bisa mengakses dokumen tersebut. Makanya kita harapkan Bapak Ibu untuk mengupload dokumen-dokumen ini pada web Pemda yang bisa diakses tanpa meminta password dan sebagainya. Kita masuk dulu ke prosesnya ya. Untuk prosesnya sendiri pada dimensi 3 ini, kita klik laporan dimensi 3, kemudian kita buat dokumen baru untuk perbedaan yang ada di tahun ukur 2025 sendiri dari tahun sebelumnya adalah perubahan jumlah dokumen yang diupload. Mulai yang di tahun sebelumnya kita mengupload sekitar 29 dokumen, untuk tahun ini kita hanya mengupload 16 dokumen yang diperlukan. Kita pilih tahunnya, kemudian kita pilih dokumen. Dokumen ini adalah 16 dokumen yang akan kita upload. KUA, tadi contohnya KUA. Habis itu diharapkan juga untuk tanggal yang Ibu Bapak input di aplikasi IPKD adalah tanggal kesesuaian dengan dokumen. Pertama, tanggal penetapan. Kita cek lagi nih dokumennya itu ditetapkan tanggal berapa sih? Oh, misalnya dokumen itu ditetapkan tanggal 3. Tanggal unggah ini juga diharapkan ke Bapak Ibu sesuai dengan tanggal yang muncul pada web. Eh, yang muncul pada web. Jadi nggak ada perbedaan ketika kita melakukan pemeriksaan. Ada daerah yang juga di webnya itu tidak ada tanggal unggah. Jadi kan kita tidak bisa melihat, oh tanggal unggahnya ini tanggal berapa sih gitu. Jadi diharapkan di webnya itu juga udah tersedia tanggal unggah. Jadi kita bisa melakukan validasi terhadap tanggal penetapan, kecocokan antara si dokumennya dengan yang Bapak Ibu pilih tanggal di sini, serta tanggal unggah, tanggal yang ada pada web, tanggal unggahnya tanggal berapa, serta tanggal yang Bapak Ibu pilih di sini.
Kemudian untuk di sini lampirkan linknya, diharapkan di sini adalah link yang langsung eh, membuka untuk dokumen yang kita lampirkan tersebut, sehingga untuk mempermudah ketika kita mencari data untuk melakukan pemeriksaan gitu. Terus kemudian ketika link yang dilampirkan itu adalah link sebelum masuk ke dokumen. Terkadang ada yang sudah memasukkan linknya itu adalah link yang langsung ke tahap download si dokumen. Jadi kita nggak bisa lihat tampilan di depannya, apakah ada tanggal unggah, judulnya apa, itu kita nggak bisa lihat. Makanya kita harapkan link yang dilampirkan di sini adalah link yang merujuk ke tahap kita untuk melakukan pendownloadan atau view dari si dokumen itu tersendiri. Contohnya saya masukkan link dari punyanya Bali, habis itu saya upload dokumen pendukungnya. Terus saya buat laporan. Ini berhasil. Sama juga proses dilakukan untuk 15 dokumen lainnya. Terus kalau untuk dokumen ini sendiri ya Bapak Ibu ya, diharapkan adalah dokumen-dokumen terakhir yang diupload atau yang digunakan. Terus kemudian selain dokumen terakhir itu juga pastikan dokumen itu punya tanggal pengesahan, terus juga tadi tanggal unggah juga bisa dilihat di sana gitu. Terus juga ada dokumen-dokumen yang ketika diperlukan eh, isi dan badan dan lampirannya itu diharapkan juga mengupload keseluruhannya. Jangan setengah-tengah cuman badannya doang atau cuman lampirannya doang, jangan, tapi keseluruhan. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu upload setengah-setengah pasti teman-teman dari tim validasi akan kasih note gitu. Untuk dimensi 3 mungkin untuk 15 dokumennya juga sama, cara prosesnya seperti yang tadi. Selanjutnya kita masuk ke dimensi 4. Untuk dimensi 4 sendiri adalah dimensi penyerapan anggaran. Perbedaannya untuk dimensi 4 ini dari tahun sebelumnya adalah di mana tahun sebelumnya itu terdapat 4 penyerapan anggaran yang dinilai mulai dari eh, biaya operasional, biaya modal, transfer, dan biaya tidak terduga. Itu tahun sebelumnya. Tapi di tahun 2002 di tahun ukur 2025 ini kita hanya memerlukan tiga indikator mulai dari penyerapan anggaran untuk biaya operasional, biaya modal, serta biaya transfer. Untuk dokumen yang digunakan adalah dokumen realisasi anggaran atau LRA. Kita masuk ke dalam prosesnya. Di sini klik laporan dimensi 4. Kita pilih tahunnya tahun 2024. Terus kita lihat laporannya. Di sini Ibu bisa memasukkan nilainya sesuai dengan dokumen LRA yang kita punya. Contohnya 123, 122, 122. Kemudian sama untuk belanja modal juga. Kemudian belanja transfer sama belanja modal juga. Apabila sudah memastikan nilainya, angkanya yang kita input sudah cocok, sudah sesuai sama dokumen pendukung yang kita punya, kita bisa melakukan simpan data tahun ini. Untuk proses dimensi 4 sendiri, data sudah tersave. Dan pastikan Ibu juga telah mengunggah LRA yang bisa dilakukan di dimensi 5 atau diunggah pernyataan untuk dimensi 4. Selanjutnya, mungkin kita masuk ke dimensi 5. Dimensi 5 ini adalah dimensi kondisi keuangan daerah. Beberapa indikator yang kita nilai adalah kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang. Berdasarkan dari indikator-indikator ini ada beberapa data-data keuangan yang perlu diinput agar dapat nilai dari indikator tersebut. Untuk prosesnya sendiri, kita mulai dari eh, laporan dimensi 5, kemudian kita buat laporan, kita pilih tahun 2024, dan jangan lupa untuk
memilih klaster sesuai dengan PMK 127 tahun 2024. Di sana Ibu Bapak bisa sesuaikan daerahnya masing-masing, bisa bisa dipilih klaster yang sudah disediakan mulai dari sangat tinggi, tinggi, sedang, rendah, dan sangat rendah. Disesuaikan dengan PMK 127 2024. Apabila telah memilih tahun dan klaster, kita bisa masuk ke penginputan data. Penginputan data di sini adalah data-data dari realisasi, bukan data-data dari anggaran. Mulai dari eh, untuk kelompok pertama ini datanya itu oh ya, sebelum masuk ke dalam penginputan data, jangan lupa untuk mengupload dokumen yang diperlukan tadi. Dokumennya apa apa saja? Pertama, laporan LRA-nya. Yang kedua, laporan LO. Yang ketiga, neraca. Selanjutnya, kalau bisa juga mengupload CALK. Kemudian kita juga meminta laporan hasil screenshot dari form penggunaan pajak. Nanti juga bisa diminta sama timnya untuk form pajaknya gimana. Jadi pada saat menginput nilai pajaknya lebih mempermudah kita gitu. Setelah kita mengupload dokumen-dokumen yang diperlukan tadi, kita bisa masuk ke dalam angka. Diharapkan juga Bapak Ibu jangan sampai tidak mengupload. Apabila Bapak Ibu tidak mengupload, nanti tim-tim di sini tidak bisa mencocokkan nilai antara yang Bapak Ibu input dengan dokumen yang ada gitu. Untuk di sini kita kita ambil datanya dari LRA, terus sesuai dengan data realisasi, eh, pendapatan DAK. Mungkin kalau untuk pendapatan DAK ini, kalau ada yang DAK yang kepecahnya apa Kak? Yang DAK? Ya, kalau ada fisik dan non fisik, mungkin Bapak Ibu bisa tambahkan dulu nilainya. Setelah tambahkan, baru bisa dimasukkan. Kemudian juga belanja pegawai, ADD, alokasi dana desa, terus bantuan keuangan. Khususnya untuk yang dua ini, ADD dan bantuan keuangan, kami terkadang tidak bisa melihat dari laporan LRA-nya. Makanya kita kadang-kadang masuk ke si dokumen pendukung yang kita perlukan, yaitu si CALK, catatan atas laporan keuangan. Dari sana kita bisa mencocokkan, oh ternyata nilai yang Bapak Ibu input itu sesuai sama dokumen pendukung gitu. Terus selanjutnya neraca juga sama, kita ambil nilainya berdasarkan yang ada di dokumen neraca. Untuk kas, minta ditotalkan keseluruhan kasnya. Investasi jangka pendek apabila ada silakan diisi, apabila tidak silakan diisi nol. Jangka panjang, kewajiban jangka pendek juga. Total aset tetap juga. Kewajiban jangka panjang apabila ada, apabila tidak juga silakan diisi. Terus data dari LO juga, total pendapatan. DAK-nya juga apabila ada fisik non fisik silakan ditotalkan. Total beban juga ada dari laporan LO. Ini untuk yang lain-lainnya ini kan ada DAU yang ditentukan penggunaannya. Kami harapkan untuk nilai yang diinput untuk DAU yang ditentukan penggunaannya ini adalah bukan dari nilai DAU keseluruhan, tapi adalah DAU yang udah ditentukan penggunaannya. Biasanya itu seperti DAU tambahan P3K, DAU yang ditentukan penggunaannya untuk di eh, tambahan kelurahan, DAU yang ditentukan penggunanya untuk pendidikan, DAU yang digunakan penggunanya untuk kesehatan sama PU. Jadi dari 5 total nilai inilah yang Bapak Ibu totalkan dan dan Bapak Ibu inputkan di dalam ini di dalam angka tersebut. Terus diharapkan terkadang ada CALK atau laporan yang tidak ada merincikan dari dokumen tersebut. Apabila Bapak Ibu melihat oh tidak ada perincian, silakan tambahkan lagi dokumen pendukung di file upload tadi agar kami bisa melakukan validasi. Kemudian untuk hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah tentukan penggunaannya, kami juga sudah menyediakan form Excel-nya, yang mana di sini adalah kita mengambil nilai dari 4 pajak yang
earmarknya udah yang hasil dari earmarknya. Pajaknya itu adalah pajak kendaraan bermotor, pajak rokok, PBJT atas listrik, serta pajak air tanah. Dari Excelnya itu Bapak Ibu silakan input nilainya, nanti di kolom selanjutnya keluar hasil earmark. Nih total dari hasil earmark inilah yang Bapak Ibu inputkan nilainya di sini. Apabila sudah membuat formnya, jangan lupa juga di screenshot, habis kemudian di-upload juga agar pada saat kita melakukan pemeriksaan, kita enak antara dokumen pendukung dengan nilai yang Bapak Ibu input itu telah sesuai. Jadi mungkin untuk poin-poin yang di dimensi 5 ini yang agak sedikit perlu agak ekstra itu mungkin di DAU. DAU tadi adalah DAU yang telah ditentukan penggunaannya, bukan DAU secara keseluruhan. Yang ditentukan penggunaannya itu ada yang 5 tadi, mulai dari tambahan P3K, DAU kelurahan, penggunaannya ditentukan untuk pendidikan, kesehatan, sama PU itu sendiri. Kemudian untuk penerimaan pajak daerah. Penerimaan pajak daerah ini adalah kita menginput hasil earmarknya gitu. Mulai dari pajak kendaraan bermotor, pajak air tanah, pajak rokok, sama PBJT atas listrik. Dari hasil earmark itulah yang diinputkan nilainya. Apabila telah diisi semua angka dan sesuai dengan dokumen pendukung, Bapak Ibu bisa klik eh, buat laporan. Untuk dimensi 5 sendiri mungkin sudah berhasil. Kalau apabila ingin periksa tinggal diklik lagi. Oh, ternyata ada kesalahan dalam penginputan nilai PAD. Bapak Ibu silakan rubah, lakukan lakukan perubahan nilainya, habis itu perbarui dokumen dan pastikan bahwa ketika mengklik perbarui dokumen itu nilainya juga ikutan berubah. Untuk dimensi 5 mungkin demikian. Selanjutnya kita masuk ke dimensi 6. Untuk dimensi 6 sendiri adalah dimensi opini BPK. Di sini kita klik laporan dimensi 6, kita buat laporan, kita pilih status laporan dari laporan kita sendiri, WTP untuk 2024, bisa diklik laporannya, bisa diupload. Di sini ditambahkan buat laporan, di sini berhasil. Kalau untuk dimensi 6 ini diharapkan ke Bapak Ibu dokumen opini BPK yang diupload adalah buku 2 yang mana judulnya itu biasanya ada tulisan resum dan di bawahnya itu juga ada menyatakan opini dari hasil laporannya sendiri, misalnya wajar tanpa pengecualian gitu. Mungkin untuk paparan saya mulai dari dimensi 1 sampai dimensi 6 demikian. Dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin ditanyakan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Epi penjelasannya dari dimensi 1 sampai dimensi 6. Mangga Bapak Ibu dari rekan-rekan di kabupaten kota ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lihat dulu ya, di banyak yang menanyakan nih di chat itu eh, yang menanyakan tentang pajak ya, pajak yang ditentukan penggunaannya maksudnya apa gitu ya. Wah, nah Oh, ini mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Dimensi 5 form penerimaan pajak daerah untuk terlihat tertentu maksudnya gimana? Kemudian dari Ibu Desi di Kota Bandung, ini dia mengirimkan format Excel-nya, mohon masukannya gitu ya. Maksudnya kalau untuk opini BPK itu menggunakan buku 2 gimana? Nah, mungkin itu dulu Bapak, Pak Epi. boleh. Boleh Ibu, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin untuk yang pajak dulu ya Bu ya, saya Ya. coba jawab dulu. Kalau untuk pajak itu mungkin saya bisa share. Untuk formatnya sendiri seperti ini.
Jadi di dalam formatnya itu kita udah menyediakan empat pajak, terus realisasi penerimaannya berapa. Untuk data yang saya kuningkan ini itu biasanya dapat dari si CALK-nya sendiri gitu. Tapi kalau untuk yang form abu-abu ini tuh kita udah pasang apa kita udah setting rumus. Jadi diharapkan untuk yang abu-abu ini jangan dirubah-rubah atau diedit karena nanti takutnya ada perubahan nilai gitu. Jadi Bapak Ibu tinggal menyesuaikan dari empat pajak ini, cari datanya di CALK, masukkan nilai dari realisasinya. Contohnya, mungkin ini kan Banjar ya, Mas. Coba kita cek dulu untuk si CLK-nya si Banjar sendiri. Banjar, LKPD. Ah, ini keluar langsung datanya dari tabel 5.1.44 pendapatan bagi hasil pajak. Dari sini kita dapat dua angka. Yang pertama pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Kita masukkanlah nilai realisasinya 772 sekian sekian. Terus kemudian kita masukkan ke nilai selanjutnya adalah pajak rokok. Pajak rokok kita ambil juga, kita copy paste, terus kita juga pindahkan ke form si Excel tadi. Kemudian yang ketiga adalah pajak air tanah. Ya, ini saya sudah ada kawan. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa dicari langsung, misalnya kalau untuk eh, ini pajak air tanahnya di kolom berapa berdasarkan apa apa LKPD-nya atau CALK-nya gitu. Terus datanya juga bisa langsung dimasukkan, diinput di Excel yang sudah kita sediakan. Ini penyisihan bukan. Ambil datanya nanti dari pajak air tanahnya ya Bapak Ibu ya, bukan dari piutang atau apa atau yang lainnya gitu. Terus kalau untuk yang pajak mungkin ada empat ini yang PBJT. Terus yang agak sering terjadi kebingungan itu di PBJT atas tenaga listrik. Untuk PBJ tenaga listrik ini apabila tidak ada, balik lagi ke Bapak Ibu pada saat menyusun nomenklatur di tahun 2024 itu apakah sudah menggunakan dari si PBJT atas tenaga listrik atau masih menggunakan yang pakai pajak penerangan kayak gitu. Jadi balik lagi ke daerahnya Bapak Ibu masing-masing bisa disesuaikan. Untuk pajak mungkin bisa dipakai form ini untuk mempermudah dan hasil yang diinput adalah hasil dari total irmat penggunaan, bukan dari total si pajak itu yang telah kita terima sendiri, tapi dari total irmat penggunaannya gitu. Terus yang kedua untuk BPK. Kalau untuk BPK itu sendiri mungkin yang diupload itu adalah laporan seperti contoh ini. Dimensi 6. Di sini kan kalau di buku 2 itu biasanya judulnya gini, resum hasil pemeriksaan. Terus di dalam isi laporannya sendiri dinyatakan opininya wajar tanpa pengecualian. Jadi jelas nih kalau untuk di buku 2 atau resum ini langsung dinyatakan opininya itu apa? Opini wajar tanpa pengecualian. Jadi eh, itu laporan yang kita minta untuk diupload di Dimensi 6-nya sendiri. Demikian Bapak Ibu untuk pajak dan laporan BPK. Mungkin ada yang lain lagi. Ya. Ada yang mau langsung ditanyakan ke narasumber, Bapak Ibu? Raise hand.
Kayaknya pada malu-malu, Pak. Ada Bu, Malu-malu. Yang Indramayu, malu-malu, ya kan? Nah, ini dari Bu Titan ya, dari Indramayu. Ya, nah, silahkan Bu. terkait dengan dimensi 3 nih Bu, Hmm. kan ada upload renja ya, Mm-mm. renja perangkat daerah Pak. Itu di kami tanggal penetapannya berbeda-beda. Apakah semua renja harus diupload atau bagaimana? Dan tanggal penetapannya itu bagaimana untuk dimensi 3? Itu mungkin pertanyaannya Bu Retno, Pak. Ya, terima kasih. Mangga mungkin langsung dijawab. Boleh izin Ibu, kalau untuk Renja, mungkin kalau ada perbuknya, silakan pakai data lampiran tambahin di perbuknya itu dan tanggal itu yang digunakan tanggal pengesahan. Tapi kalau misalnya tetap tidak ada, itu bisa menggunakan Renja tanggal untuk Renja dari Bapeda. Tapi Ada isinya tetap seluruh OPD ya Bapak Ibu ya, cuman tanggalnya aja yang tanggal yang ditetapkan oleh Bapeda. Karena tanggalnya tadi berbeda-beda kan ya tiap-tiap OPD. Makanya tanggal untuk di penginputannya cukup tanggal yang oleh Bapeda, Bapeda sendiri. Terima kasih Pak. Kebetulan perbuknya ada. Oke, siap. Berarti pakai perbuk nanti ya Bu ya. Siap. Cukup Bu Kikan? Bu- Ya, Mangga Bu, selanjutnya yang terima lain kasih. sama-sama. Ini banyak yang dari kolom chat. Ini ada yang dari kolom chat, Pak Epi. Boleh Ini Bu, silakan. satu-satu ya. Ini dari Purwakarta. Izin katanya, surat pernyataan, sekarang surat pernyataan Pak, 25 boleh digabung, terus siapa yang harus menandatangani nih dari sama yang dari Ciamis. Format pernyataan apa? Ada format khusus yang menandatangani surat tersebut siapa? Ya, jadi ini surat pernyataan ya. Boleh digabungkah? Kok ada format khusus dan siapa yang menandatangani? Mungkin itu Boleh. tentang surat pernyataan. Kemudian balik lagi ke dimensi 5, ini dari Purwakarta, dari BPKAD Purwakarta. Dimensi 5 atas hasil penerimaan pajak yang ditentukan penggunaan untuk tahun 2024 belum ada. Apakah tetap mengisi form tersebut? Dikarenakan baru ada di tahun 2025 pelaksanaan kegiatan penerimaan pajak tersebut atau seperti apa, dan DAU yang ditentukan penggunaannya apakah ada format khusus. Berarti balik lagi ya Pak, itu ke dimensi 5. Kemudian ini dari Diskom Info Kota Bandung Pak, tentang dimensi 3 pada bagian laporan BUMD dan Lakip. Untuk penetapan tanggalnya disimpan tanggal berapa ya, dikarenakan pada laporan tersebut tertera di tahun 2025, sedangkan yang diinput tahun 2024. Nah, itu kemudian ini opini ya dari Kabupaten Karawang, Bu Erika. Pak, buku 2 ini kan isinya temuan BPK, apa harus diupload semuanya satu buku atau cukup cut di-cut di bagian resume saja? Nah, kalau yang dari Akuntansi Kabupaten Cianjur, mohon izin bertanya, saya Ari dari BPKAD Kabupaten Cianjur. Untuk dimensi 5 yang bantuan keuangan dari provinsi itu, pendapatannya atau belanjanya? Terima kasih. Berarti itu Pak, dari surat pernyataan dulu deh berarti. Boleh Bu, mungkin saya coba jawab dulu yang surat pernyataan ya Bu ya. Hmm. Untuk surat pernyataan sendiri pertama ditanya formatnya. Kalau untuk format tidak ada format standarnya. Tetapi inti dari surat pernyataan itu adalah menyatakan bahwa data atau dokumen yang diupload pada sistem IPKD ini adalah dokumen yang sah atau tidak dokumen yang benar lah yang sah gitu. Konsep dari isi surat pernyataan itu sendiri. Kalau untuk tanda tangan itu minimal
sekda. Kalau untuk sekda. Terus yang untuk pernyataan tadi juga, maaf Ibu, digabung gimana maksudnya Ibu? Ya, dua hal surat tentang surat pernyataan kan. Ada yang nanya Hmm, formatnya. mm-mm. Apakah boleh digabung dari dimensi satu, dimensi dua, dimensi tiga satu dalam satu surat atau harus satu-satu katanya gitu. Suratnya itu sebenarnya kan cuma satu. Hmm. Cukup satu surat, tapi menguploadnya itu yang berkali-kali. Nanti diupload di dimensi satu, diupload dimensi dua, di dimensi tiga juga diupload. Jadi Bapak Ibu itu cuman buat satu surat aja, tapi proses menguploadnya yang di dimensi satu, dimensi dua, dimensi tiga gitu. Itu untuk yang surat ya Ibu ya. Gimana? Udah menjawab Ibu yang surat? Iya, sudah kayaknya ya. Kalau surat pernyataan tidak ada format khusus yang menandatangani sebaiknya sekda. Kemudian di dalamnya itu bisa surat pernyataannya terhadap dimensi satu, 2, 3, 4, 5, dan 6 menyatakan valid, benar, sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ditandatangani sekda. Hanya saja surat pernyataan tersebut dibuat satu tapi bisa dipakai untuk semua dimensi gitu ya Pak ya. Ya, benar sekali Ibu. Oke. Itu untuk surat pernyataan ya, mudah-mudahan sudah jelas. Iya. Kemudian yang ditanyakan lagi Pertanyaan adalah kedua tentang penerimaan pajak yang ada di tahun 2025 ya Ibu ya. Eh, hmm, untuk penerimaan pajak ini sebenarnya emang baru ada itu di anggaran di tahun 2000, efektif di tahun 2025. Tetapi sebenarnya berdasarkan Permendagri itu sudah diatur di tahun 2024. Makanya kita menyediakan form Excel untuk mempermudah Bapak Ibu dalam mencari nilainya. Jadi dari form Excelnya itu kita tinggal melihat ke dokumen pendukung. Pajak kendaraan bermotor berapa sih nilainya gitu. Pajak rokok berapa sih nilainya. Terus pajak PBJT atas listrik berapa. Pajak air tanah berapa. Tinggal diinput dapat nilai earmarknya. Berikut nilai yang kita input di dalam sistem IPKD-nya. Dan jangan lupa juga untuk men-screenshot form tersebut dan juga ikut mengupload di dalam sistem si IPKD-nya itu sendiri gitu. Untuk yang pertanyaan kedua. Terus untuk pertanyaan selanjutnya mungkin mengenai yang ini saya jawab dulu yang mengenai ini apa laporan opini BPK. Kalau untuk opini BPK kan pada buku 2 ini di resum emang terdapat temuan-temuan. Makanya untuk eh, kita hanya meminta uploadan dari opini BPK itu berupa resum itu hanya di dimensi 6. Karena dimensi 6 ini hanya untuk konsumsi internalnya kita gitu. Bukan kita suruh upload di dimensi 3. Kalau dimensi 3 kan bisa diakses sama publik. Takutnya kan eh, seakan-akan temuan itu takut dianggap jadi masalah ke belakangnya. Makanya kita cuman ah, ah, dimensi 3 itu kita mengupload cukup buku satu. Sedangkan kalau yang di buku apa dimensi 6 kita meminta untuk yang resumnya benar-benar hasil dari opini BPK-nya tersebut. Terus untuk yang pertanyaan selanjutnya dari BPKAD, bantuan keuangan ini adalah dari sisi pendapatan atau dari sisi biaya. Yang diambil itu adalah dari sisi pendapatan itu sendiri gitu. Kalau untuk bantuan keuangan ya Ibu ya. Terus pertanyaan satu lagi, saya eh, kurang dengar sampai pertanyaan akhirnya BUMD dan Lakip perlu tanggal tanggal gimana tadi ya Bu ya pertanyaannya. sebentar ya Pak, kita baca lagi. Yang BUMD sama Lakip tadi Bu yang saya Iya, juga ini yang Lakip sama adalah BUMD. ya, Bentar, udah banyak nih ya pertanyaannya. BUMD ini Lakip tanya. Bentar, Yang Lakip. eh, Kan memang dia mana gini. ya? Kok jadi hilang? Biar Jadi dokumen Lakip sama BUMD itu tanggalnya yang mana ya? Katanya yang dipakai. Tanggal tanggal penetapannya mungkin ya? Oke, izin Bapak Ibu.
Oke Bu, Kok mungkin jadi hilang ya? saya jawab aja ya Bu ya untuk Ya, pertanyaan yang BUMD sama Lakip ini. Kalau untuk Lakip sendiri kan emang sesuai sama tanggal dari penetapan si laporan itu sendiri. Biasanya kan ya, ada tanggal pengesahan tuh, tanggal itu yang digunakan. ya. Tapi kalau yang untuk BUMD ini adalah tanggal BUMD itu kan udah dilakukan pemeriksaan audited ya. Nanti kan ada tanggal pengesahan dari si auditornya itu sendiri gitu. Mungkin yang Hmm. dipakai adalah tanggal tersebut, Ibu. Ya. Izin ya mungkin menambahkan kalau yang untuk Lakip itu kan sebenarnya kita udah satu dokumen ya Pak. Dari Lakip itu menjadi bagian dari dokumen LPPD-nya, laporan pemerintah kabupaten kota dan provinsi gitu ya. Bukan dokumen terpisah lagi seperti dulu. Mungkin kalau kami di provinsi karena Lakip itu tidak ada pengesahan khusus tapi menjadi bagian dari LPPD. Jadi kalau kami di provinsi tanggal unggah dokumen LPPD-nya yang dipakai karena Lakip itu kalau nggak salah bab 3-nya atau bab 4-nya dari dokumen LPPD gitu. Nah, itu Pak suka jadi pertanyaan karena tidak ada dokumen. Kalau di kami pun tidak ada dokumen tersendiri gitu untuk Lakip, Pak. Ya, mungkin yang dilakukan sama provinsi juga bisa diadop atau ditiru sama kabupatennya mungkin Ibu. Yang kayak Ya, lihat ke tanggal LPPD-nya berapa gitu. Terus atau kalau nggak ada terus tanggal pengunggahan dokumennya gitu. Ya Bu ya. ya. Mungkin jelas ya Bapak Ibu. Ini banyak lagi pertanyaan. Ini ada yang mau langsung ditanyakan nggak? Langsung ke narasumbernya? Atau nunggu dibacain? Izin Bu Kabit. Ya, mangga, mangga, mangga Kang. Pak Ya, Omai, turun Bu damang Kabit. Pak Omai. Mangga Pak Omai Alhamdulillah Bu Kabit langsung. sawalara. Alhamdulillah. Ya, siap. Ya, terima kasih Bu Kabit atas kesempatannya. Mohon izin. Ini untuk dimensi satu Bu, Hmm. mengenai RPJMD. Kebetulan kan kalau periode tahun 2024 itu tidak ada RPJMD, adanya yang RPD. Nah, ketika kita akan mengupload, itu kan harus menginputkan nama kepala daerah. Nah, kepala daerahnya itu apakah PJ atau yang mana seperti itu. Kemudian untuk yang dimensi 6, untuk laporan opini BPK itu hanya tahun terakhir saja berarti Bu ya. Karena kan kalau biasanya suka 3 tahun terakhir. Nah, untuk yang tahun sekarang apakah ya periode terakhir saja? Ya, mungkin sementara itu Bu Ya. Kabit satu nuhun. Iya, nuhun Pak Omai. Sami-sami Bisa Bu. langsung dijawab Pak Epi. Tadi dimensi satu sudah sekarang itu RPD. Nama kepala daerahnya itu siapa katanya? Baik Bu, untuk yang pertanyaan pertama kali ya, yang untuk RPJMD ya Bapak ya. Untuk dokumen RPJMD di tahun 2024, daerah Bapak sendiri masih pakai RPD. Eh, yang diinput nama pejabatnya siapa? Yang diinput adalah nama pejabat yang mengesahkan dari dokumen itu sendiri gitu. Jadi dilihat bisa ke dokumennya, dilihat pejabatnya siapa yang mengesahkan, terus dokumen tersebutlah yang diinput di aplikasi IPKD sendiri. Terus juga untuk yang pertanyaan kedua benar yang diupload itu hanya opini BPK yang terakhir. Karena secara histori di sistemnya kita sudah merecord yang dua sebelumnya gitu. Ya, baik Berikut berarti Bapak. untuk RPD sesuai dengan dokumen Pak ya. Soalnya kalau Kabupaten Sumedang ini agak unik Pak. PJ-nya ini 2 kali. Jadi yang pertama itu Pak Herman, kemudian digantikan oleh Pak Yudi Aramli yang dari dari Kemendagri. Jadi nama kepala daerahnya mungkin menggunakan sesuai dengan yang ada di dokumen berarti Pak ya. Ya benar Pak, sesuai dari dokumen yang mengesahkannya siapa Bapak. Ya, siap baik. Terima kasih Pak. Ya sama-sama Bapak. Nah, ini mungkin lanjut. Ada yang lagi yang mau langsung ditanyakan? Bapak Ibu, ada yang mau Izin Bu bertanya Kabit, langsung? Biar langsung direspon. Bu Kabit, izin Mangga, Kota Bandung. Kota Bandung. Apa kabar? Alhamdulillah Bu Kabit. Izin Bu Nah, Kabit, lanjut tadi Pak, lanjut. siap. Yang pertama mungkin untuk yang dimensi 2 ya terkait SPM pendidikan karena kan ini agak berbeda ya formatnya dengan yang sebelum-sebelumnya dan juga berbeda dengan SPM yang lainnya gitu. Nah, apakah di masing-masing untuk yang SPM pendidikan untuk indikatornya boleh digabung apa enggak? Kan tadi kalau lihat di contoh di demonya tuh satu-satu ya.
Contoh misalnya kayak tadi yang untuk PAUD misalnya kan tuh satu-satu tuh diklik lagi satu gitu. Nah, apakah boleh gitu langsung digabung gitu? Langsung digabung misalnya kayak apa yang untuk PAUD tadi misalnya kita langsung aja digabungin gitu si apa si indikatornya, si perhitungan kebutuhannya, alokasi targetnya dan lain-lainnya gitu. Karena kan biasanya kalau yang sebelumnya seperti itu ya cuma satu aja gitu digabung gitu. Kalau ini kan berarti kita harus nyari lagi nih satu-satu gitu. Harus istilahnya harus kita koordinasi lagi dengan dinas pendidikannya ini mana nih yang untuk yang si PAUD, untuk yang sekolah dasar mana, terus untuk yang satu lagi yang apa? Yang terkait kesetaraan yang mana seperti itu. Nah, yang pertama mungkin itu apakah boleh digabung apa tidak untuk yang SPM pendidikan. Terus yang kedua terkait eh, tadi ada titipan dari BKAD Kota Bandung ini terkait dimensi 5. Barusan sudah coba untuk menginput ya, untuk menginput di dimensi 5. Ketika sudah diinput untuk yang neraca jangka panjang kalau tidak salah, yang neraca jangka panjang kewajiban ya, itu tuh diisinya sudah diinput 0, tapi begitu disimpan itu jadi 1 gitu angkanya seperti itu. Padahal di inputannya 0 gitu, tapi pas begitu disimpan itu jadi 1, kita cek kenapa jadi 1 gitu. Itu yang kedua mungkin. Terus yang ketiga mungkin tadi yang Diskominfo mungkin terkait yang apa BUMD ya, laporan BUMD mungkin karena si laporan masing-masing BUMD-nya mungkin masing-masing ya. Jadi kan tanggalnya masing-masing tuh misalnya BUMD pasar, misalnya BUMD apa BPR kan dia masing-masing tuh tanggalnya. Nah, itu pakai tanggal yang mana gitu. Mungkin itu. Mungkin itu aja Bu Kabid atau Nun. Ya, nuhun Pak Gin. Bisa langsung respon Pak Ibu. Baik, Ibu, Bapak yang dari Bandung ya. Untuk pertanyaan pertama, mungkin yang perihal SPM. Emang benar untuk yang SPM kita di tahun ini eh, bukan sedikit, emang banyak perubahan ya Pak ya untuk pelaporan SPM-nya sendiri. Yang mana cara penginputan khususnya untuk pendidikan ya. Pendidikan mulai dari PAUD, pendidikan dasar sama kesetaraan itu menginput per masing-masing dari indikatornya. Makanya kita bukain tuh bisa ditambah per indikator gitu kan ya. Kami harapkan Bapak Ibu menginput sesuai dengan dokumen pendukung. Apabila dari laporan SPM-nya sendiri itu emang ada yang dipisah gitu kan ya. Itu silakan lakukan penginputan pada saat kan diceknya realisasi yang di belakang. Silakan input sesuai dengan indikator yang dipisah-pisah. Tetapi apabila di dalam pelaporannya sendiri itu ternyata sudah gelondongan dan kita tidak bisa mengumpulkan data ya. Berarti ya silakan mungkin untuk menginput dari si nilai gelondongan. Tetapi otomatis pada saat kita melakukan validasi, ketika Bapak Ibu melakukan secara gelondongan dan kita melihat ada bisa indikatornya itu dipisah, itu bakalan dikasih note sama teman-teman untuk dilakukan pekoreksian. Tuh. Jadi balik lagi ke dari laporan pendukungnya. Apabila laporan pendukungnya sendiri itu emang dipisah, silakan lakukan untuk dipisah per indikator gitu. Itu untuk yang pertanyaan pertama. Terus kalau untuk yang pertanyaan kedua tadi Bapak untuk lagi proses penginputan ya untuk kewajibannya itu udah dinolkan kenapa hasilnya 1. Itu secara sistem kami tetap membuatnya apabila di input 0 itu emang 1 Pak. Karena pada saat penghitungan rumus solvabilitas kita itu kan menghitung kewajibannya itu sebagai angka di bawahnya atau penyebutnya ya. Apabila dia 0 dia nggak bisa terbaca. Makanya kita ketika daerah menginput nilai 0 maka kita balikan ke angka 1 gitu. Kalau untuk yang eh, dimensi 5. Terus yang ketiga pertanyaannya untuk laporan yang ada BUMD. Dipakai tanggal manakah yang dipakai untuk tanggal penetapannya? Itu bisa dipilih salah satu dari laporan BUMD yang ada gitu. Misalnya ada beragam tanggal ya silakan dipilih salah satu saja untuk di input di tanggal penetapannya. Sudah jelas Pak Gin? Aman Bu, nuhun. Aman-aman? Ya. Ya, jadi tergantung bukti dukung yang dilampirkan ya. Berarti Bapak Ibu harus cari laporan SPM. Sekarang mah. Iya Bu, di laporan SPM-nya rinci soalnya rigid. Ya Jadi wayangnya berarti ya ya. kita kan nggak tahu ya Bu ya.
Jadi Iya. memang harus koordinasi lagi sama dinas pendidikannya gitu. Ini yang mana yang masuk ke PAUD gitu. Ya, Emang soalnya baru sih, yang ini mah agak unik ya di tahun ini ya, beda dengan tahun kemarin. Tapi Yang juga dari di pengalamannya dua, ya Bapak Ibu ya mungkin dicek dulu kalau untuk yang pendidikan itu ke realisasinya. Karena ketika kita melihat ke realisasinya kita tahu nih angka-angka mana yang benar-benar ada. Kalau misalnya kita mulai dari perencanaan takutnya nanti ketika ada direncanakan realisasinya nol itu kan sebenarnya tidak perlu diinput gitu. Makanya perlu ya, lihat ke realisasinya dulu mana angka yang ada. Itulah dokumen apa indikator-indikator yang bisa kita inputkan gitu. iya, gitu Pak Gin. Jadi intinya Bapak Ibu cari dokumen laporan SPM, koordinasilah dengan bagian tata pemerintahan mungkin ya. Kalau kami di Pemprov dengan Biro Pemerintahan, biasanya yang menyusun laporan SPM. Tadi tip dari Pak Epi, lihat dulu realisasinya. Yang diinput adalah yang ada data-datanya ya Pak Epi ya. Bener Ibu. Jadi jangan sampai kita inputkan semua, ternyata datanya hanya sebagian kecil gitu. Jadi lihat dulu realisasi, itulah data-data yang di-upload di dimensi 2 ya Pak ya. Benar. Kemudian yang penting juga adalah tadi bukti dukungnya yang bisa memperkuat atau evidennya untuk memperkuat data dan informasi yang kita input ya. Jangan lupa di-uploadkan juga untuk validasi dari teman-teman di tim verifikasi data IPKD. Mungkin itu ya Pak Epi Ya, bener untuk Bu. dimensi 2. Nah, kalau gitu BMD udah aman. Ada lagi yang ingin langsung ditanyakan? Ini bebas Izin, Bapak Ibu. izin Bu, Ajak kita ya pamit. kesempatan bertanya. Mangga Pak, dari Ya, Purwakarta. ya, izin bertanya kembali, Bu. Ini terkait dengan di dimensi 2 kalau nggak salah ya, terkait dengan belanja pegawai bidang pendidikan. Kan tadi disebutkan bahwa data belanja pegawai berasal dari urusan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan bidang perpustakaan. Sedangkan posisi bidang kepemudaan dan kebudayaan dan kepemudaan itu ada di SKPD yang lain, termasuk kan di Spora Parbud, pariwisata, kebudayaan, kemudaan, pariwisata, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga. Nah, terkait dengan pengambilan data untuk belanja pegawai itu, apakah itu seluruh belanja kayak kalau belanja pegawai berarti gaji dan tunjangan? Apakah semuanya diambil Bu untuk data yang masuk ke bidang pendidikan itu? Termasuk kan untuk bidang perpustakaan. Di kita kan ada bidang arsip dan perpustakaan. Nah, apa semuanya itu belanja pegawainya dimasukkan ke data untuk dimensi 2 itu itu aja sih Bu kita bertanya. Ya, makasih Bu. Ya, terima kasih. Pak Epi bisa langsung direspon? Belanja pegawainya gimana? Karena beda beda perangkat daerah ya. Apa sekaligus juga dimasukkan itu di pendidikan? Betul, betul Bu. Ya, izin menjawab Bu untuk dimensi 2 kan kondisinya tiap daerah beda-beda mungkin. Terus kalau dari Bapak yang dari Purwakarta sendiri untuknya itu untuk laporannya itu pisah-pisah ya Pak ya. Ya, Ah, Betul tapi Mbak. sesuai dengan Permendagri nomor nomor berapa Kak? Nomor 15 tahun 2023 itu emang udah ditentukan untuk mandatory spending itu emang terdiri dari urusan bidang pendidikan, perpustakaan tadi, olahraga, sama satu lagi kebudayaan gitu. Mungkin datanya bisa dilengkapin dulu gitu. Terus baru diinputkan gitu. ya. Jadi Tapi Pak, ya bisa bisa direspon Pak? Udah dipahami? uh, jadi berarti kalau kalau ngambil untuk belanja pegawai kan ini ada bidang kebudayaan dan kepemudaan. Nah, hanya dua urusan bidang itu aja yang harus dimasukkan sebelum belanja pegawai. Sedangkan kita kan nggak tahu nih Bu Ya. terkait dengan bidang kebudayaan dan kepemudaan. Sedangkan dicampur dengan bidang olahraga juga, pariwisata. Apa kalau kita memilah-milah kan agak mungkin gitu kan dalam satu belanja pegawai memilah-milah pegawai mana yang masuk ke pegawai yang bidang kebudayaan, bidang kepemudaan, termasuk juga yang perpustakaan. Itu sih Bu, kita kan agak bingung juga karena disatuin gitu. Di Bisa direspon Pak Epi? Itu agak bingung katanya, karena pegawai di dinasnya gabungan ya Pak ya, perpustakaan dan apa gitu ya, kepemudaan dan olahraga. Apa data belanja pegawainya Iya, semua bahkan pegawai arsip.
Sebuah kebudayaan, kemudahan, pariwisata, sama olahraga gitu. semua belanja pegawai di dinas itu apa dimasukkan semua gitu ya? Iya, mungkin Bu Mardiana ada di dalam, mungkin kalau bisa bantu bantu jawab mungkin pertanyaannya Bu Mardiana. Ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu menjawab terkait dengan belanja pegawai di urusan eh, pariwisata yang digabung dengan kebudayaan itu tadi ya Bu. Jadi untuk yang dimaksud dengan belanja pegawai untuk urusan eh, pariwisataan ataupun kebudayaan itu yang terkait dengan menunjang pendidikannya saja, Pak. Nah, untuk terkait juga dengan mandatory spending pendidikan ini sebenarnya mungkin bisa ditanyakan ke bidang anggaran BPKAD, Pak. Biasanya mereka saat menyusun APBD itu diminta untuk menghitung mandatory spending pendidikan, kemudian belanja pegawai, dan juga infrastruktur. Jadi sebenarnya di bidang anggaran BPKAD itu sudah punya tabel perhitungan tersendiri untuk mandatory spending tadi. Jadi tidak perlu mencari-cari lagi di APBD, tapi mohon bisa dimintakan saja ke bagian bidang anggaran di BPKAD-nya. Gitu. Izin Bapak Ibu. Masih ada yang mau dikonfirmasi, Bapak dari Purwakarta? Ya udah, terima kasih Bu, udah jelas kok. Udah Oke, jelas. siap, Oke, siap, terima siap. kasih Pak. Yuk, makasih Bu. Lanjut nih, siapa lagi yang mau menanyakan secara langsung? Ya memang ini perlu kolaborasi ya lintas sektor. Jadi harus ada tim BPKAD juga yang standby gitu ya. Jadi paham data informasi apa yang harus diinput. Izin mungkin saya ke ini lagi sambil menunggu yang langsung ingin bertanya. Ini banyak juga nih pertanyaan. Dari mana ya tadi ya? Ini Pak dari sini mungkin ya. Izin Pak Epi monitor. Bu, boleh Bu. Oke, Bu. Ini ada dari Litbang Bapeda Ciamis. Izin bertanya lagi, apakah sudah bisa menginput jika belum mengupload surat pernyataan? Berarti bisa ya Pak ya? Bisa Ibu, silakan input dulu menunggu surat pernyataannya proses juga. Jadi ketika surat pernyataannya sudah selesai tinggal diupload saja gitu. Oke, clear ya. Jadi bisa diinput sambil nanti terakhir baru surat pernyataannya. Terus ini ada dari Bapeda Karawang katanya. Untuk dimensi 1 dalam sistem kan sudah terdapat data RPJMD yang kami inputkan tahun lalu. Jika ada perbaikan, apakah data RPJMD yang kami input tahun lalu dihapus dulu atau langsung diinput baru saja? Untuk Saya dimensi 1, Pak. Saya jawab langsung aja ya Bu ya. Ya langsung Untuk jawab yang ya, Pak ya. data RPJMD ketika sudah ada yang diinput di tahun sebelumnya dan kita merasa untuk periode sekarang ada penyesuaian, silakan bikin RPJMD baru, tapi untuk tahunnya itu silakan dinaikkan satu. Contohnya untuk RPJMD sebelumnya kita buat 2021 sampai 2025, otomatis RPJMD yang kita buat yang baru adalah 2022 sampai 2025. Tapi otomatis dengan konsekuensi tidak bisa dilakukan integrasi karena tidak cocok dengan data SIPD dan silakan lakukan upload secara manual. Jelas ya untuk dimensi 1. Jadi silahkan inputkan yang baru, ditambahkan 1 tahun mungkin ya, dan lakukannya tidak bisa sinkronis secara langsung, tapi harus dilakukan secara manual, gitu ya Pak ya? Ya, benar Ibu. Oke, sekarang dari Rido ya Bapak Rido nih dari mana nih? Purwakarta kayaknya ya. Cara menghitung skor katanya. Contoh dalam SPM target dan realisasi beda sedikit. Berdasarkan rumus nilainya 0 padahal SPM tersebut dialokasikan. Ini mah konfirmasi Pak. Jadi antara target dan realisasi berbeda sedikit katanya. Kalau dalam rumus pasti nilainya 0 ya. Padahal SPM tersebut ada dialokasikan. Ini gimana Pak Epi?
Ah, boleh Bu, mungkin dibantu mungkin Kak Mardiana pertanyaan Bapaknya yang mengenai skor dari SPM gitu Kak. Ada apa? Ada selisih sedikit gimana perlakuannya? Ya, mohon izin Bapak Ibu. Memang terkait dengan SPM ini, tahun ini kami istilahnya seperti kayak menaikkan level sedikit gitu dibandingkan dengan tahun lalu yang kami hanya melihat, oh apakah SPM-nya dialokasikan atau tidak. Nah, untuk tahun ini kami sudah sampai ke tahap apakah yang dialokasikan itu sudah memenuhi dengan kebutuhan di daerah tersebut atau apakah alokasi yang ada di APBD ini sudah sesuai dengan yang direncanakan pada dokumen perencanaan atau tidak. Nah, itu akan dihitung apakah alokasinya itu lebih besar sama dengan apa yang kebutuhan atau yang direncanakan atau tidak. Kemudian yang kedua terkait dengan capaiannya. Nah, apakah output yang dicapai pada SPM tersebut lebih besar sama dengan dari targetnya atau tidak. Memang walaupun ada selisih sedikit antara target dan capaiannya, tetap izin kami tidak akan memberikan penilaian gitu. Karena memang eh, seharusnya memang capaian itu bisa sama dengan target atau malah lebih bagus melebihi target. Mungkin seperti itu Bapak Ibu. Jelas ya. Jadi target dan realisasi itu sebaiknya adalah sesuai ya Pak, ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini mungkin ke depan jadi perhatian ya dalam mengalokasikan anggaran SPM gitu ya. Lanjut ya Bapak Ibu, udah jelas ya yang tadi dijelaskan Bu Mardiana. Jadi levelnya sekarang naik ya Bapak Ibu. Kalau dimensi dulu dua hanya sekedar menginputkan sudah dialokasikan atau belum. Sekarang mungkin sama kualitasnya ya harus sesuai dengan yang di target dan realisasi harus sesuai. Kemudian lanjut ya Bapak Ibu, ini dari Bapelitbangda Kota Cimahi katanya. Izin jika ada BUMD sudah dilikuidasi di tahun 2023, apakah tahun 2024 harus diupload juga? Barangkali bisa direspon langsung Pak Epi, Bu Mardiana. Izin Kayaknya Ibu, izin ya, Ibu untuk yang laporan BUMD yang udah dilikuidasi di tahun 2023, apakah tetap dilaporkan di 2024 ya Ibu ya? Eh, ya. Seharusnya sih tidak dilaporkan, tapi bisa dilampirkan pakai XX yang ada di eh, lampiran XX yang ada di APBD-nya sendiri. Oke, mudah-mudahan jelas ya. Kemudian ini dari BPKAD Bu Desi katanya, izin Bapak Ibu untuk data tunjangan sejenis lainnya pada data dan dana belanja pegawai apakah termasuk tunjangan insentif untuk KDH dan DPRD atau hanya tunjangan untuk PNS? Boleh langsung direspon. Data tunjangan sejenis lainnya pada data belanja pegawai termasuk insentif KDH dan DPRD atau hanya untuk ASN-nya saja? Aku langsung ya. Izin Ibu menjawab terkait dengan tunjangan sejenis lainnya yang ada di belanja pegawai. Memang terkait dengan tunjangan sejenis lainnya ini jarang diinputkan Bu oleh daerah dan jarang diperhitungkan karena memang sebenarnya isian dari tunjangan sejenis lainnya ini sifatnya ini hanya disiapkan nanti untuk kedepannya jika ada ketentuan dari Kemenkyu terkait dengan penggunaan TKD yang ditentukan penggunaannya gitu Bu. Jadi memang jika memang tidak ada terkait dengan TKD yang ditentukan penggunaannya, karena memang juga belum ada ketentuan dari Kemenkyu, jadi untuk pengisian tunjangan sejenis lainnya nanti diisikan nol saja, Bu. Karena tadi bukan termasuk yang tunjangan KDH juga, bukan termasuk juga tunjangan dari DPRD tadi. Ya. Sudah jelas ya Bapak Ibu? Atau ingin ada yang dikonfirmasi? Cukup ya, kayaknya lanjut nih. Masih banyak, ada dua lagi nih pertanyaan. Dari anggaran BPKAD Kabupaten Cianjur. Izin Bapak Ibu untuk dimensi 2 untuk mandatory spending bukti dukungnya diambil dari dokumen apa saja?
katanya gitu. Nah, lanjut, ini dari Sukabumi kayaknya ya, SMI. Sama untuk dimensi 2, boleh diulangi nggak untuk alokasi dana infrastruktur? Mengambil datanya bisa dari dokumen apa? Kemudian yang belanja SPM yang barusan dicontohkan tadi, datanya bagaimana juga Pak, izin katanya terputus. Jadi ini untuk dimensi 2 mungkin bukti dukungnya diambil dari mana dan dari dokumen apa katanya. Dan mau minta contoh di dana infrastruktur katanya. Itu Pak Epi, Bu Diana, dimensi 2 nih memang yang agak unik ya tahun ini. Ya, lengkap Bisa ya Bu ya dijelaskan. isinya di dalamnya Iya. gitu. Boleh Bu. Kalau yang untuk dimensi 2 mungkin saya ulangin kembali. Kalau untuk yang apa namanya dokumen pelengkap dari mandatory spendingnya mungkin bisa koordinasi dengan BPKAD. Mungkin tim BPKAD-nya juga udah punya tuh tabel-tabelnya. Ini saya coba share ya Bu ya. Contoh ininya. Ini kalau untuk laporan apa di pendidikan sendiri laporannya seperti ini. Terus kalau untuk yang belanja pegawai itu yang seperti ini. Nggak jalan ya kayak. Terus yang terakhir itu untuk yang infrastruktur itu yang seperti ini. Mungkin saya share dulu contoh dari punyanya Kota Banjar. Kemarin saya ngelihat dari Kota Banjar sendiri tuh untuk laporannya sendiri sudah cocok sih, seharusnya sudah sesuai. Oke. Ini contoh punyanya Banjar untuk laporan apa alokasi belanja pegawainya yang sudah ada. Terus yang berikut untuk infrastruktur eh, sama masih dari Kota Banjar. Yang ketiga ini yang urusan pendidikannya gitu. Terus untuk laporan sendiri mungkin bisa dikoordinasikan dengan BPKAD atau terkadang untuk laporan apa mandatory spending ini juga ada yang sudah melampirkan pada di CALK-nya sendiri. Jadi itu juga bisa dipakai sebenarnya gitu, Ibu. Izin Ibu, untuk contoh-contoh laporannya udah sudah menjawab. Ya, tadi dari juga ya kita cek dari tadi Sukabumi ya yang menanyakan Bapak Ibu dari kota atau kabupaten Sukabumi ini, terus ada yang dari Ibu Desi gitu ya, udah itu mah ya. Dimensi 2 dari Cianjur dan dari Sukabumi katanya ya. Mm-mm. Ini sudah. Nah, ini mungkin nanti teman-teman dari Kota Banjar nih, Pak Agus CS, bisa bantu jelaskan mungkin pengalamannya. Ini udah dijadikan contoh sampling. Izin yang dari Kota Banjar, ada yang hadir nggak? Nah, jadi sebenarnya mungkin bisa diambil dari pedomannya adalah di Permendagri ya Bapak ya. Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD ya. Benar, benar Ibu. Tabel-tabelnya ada di situ. Dan bisa dikoordinasikan harusnya pas evaluasi mungkin ya atau di dokumen CALK tadi ya. Ya, di Sebenarnya dokumen ada CLK ada. data-data tersebut bisa diambil aja gitu ya, di screenshot. Mm-mm. Dan data itu yang dimasukkan ke dalam aplikasi IPKD gitu ya. Benar Ibu. Ada lagi Bapak Ibu atau dari teman-teman Kota Banjar bisa best practice-nya menjelaskannya? Ini kalau udah jam segini jam rawan ya Pak ya. Ada yang mau ditanyain lagi nggak Bapak Ibu? Ada yang
masih penasaran dan ingin ditanyakan lagi, ini karena dari tanggal 10 sampai, saya mengingatkan dari tanggal 10 sampai tanggal 16 nih, Ya, waktu yang disediakan untuk teman-teman di kabupaten kota se-Jawa Barat. Jadi jangan lewatkan kesempatan bertanya pada hari ini gitu ya. Karena besok sudah praktek lapangan ya Pak ya. ya, Kalau benar bertanya Ibu. lagi harus, belum tentu karena Pak Epi dan Bu Diananya sibuk, nanti belum tentu bisa Mm-mm. merespon secepat ini Cepat. gitu ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kayaknya udah paham semua nih. Alhamdulillah. Ini saya ngasih kesempatan nih Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya lagi atau sudah cukup? Nah, ini Litbang Kota Banjar katanya, izin sebentar Bu dari Kota Banjar. Bentar ya katanya. Ayo rekan-rekan dari Kota Banjar bisa sharing pengalaman, menyemangati yang belum. Hebat nih Kota Banjar udah selesai kayaknya, udah tenang ya. Izin teman-teman dari Kota Banjar. Itu tapi Bandar Kota Banjar Ini ahlinya dari Kota Banjar, Iya. bisa sharing nggak pengalamannya? pengembangan. Oh, sebelumnya mungkin dari Kabid kami langsung aja ya Bu yang menjelaskan. Barusan kontak sedang di perjalanan. Ya nggak apa-apa, Ibu juga. Oh, Ide inovasi Kota Banjar Sharing itu aja nih, selalu teman-teman meningkat tuh masih dalam pada setiap tahunnya. bingung. Untuk Di mana data program yang dimensi sampaikan bahwa 2, itu gimana sih kategori tips and triknya biar bisa inovasi selamat yang Kota Banjar? diikutsertakan dalam kalau dari kami mungkin Bu, inisiasi memang inovasi jauh-jauh itu sebelum ada unsur pengukuran ASN, sudah dipersiapkan ya dari awal tahun. Lalu kami sering berkoordinasi juga langsung baik ke di dalam inovasi ke PC-nya langsung ke Kemendagri, ke Bu Mardiana langsung gitu. inovasi Jadi itu kami memang terdiri sudah dari disiapkan dari inisiator awal sih Bu. dari satu orang, bisa satu, dua, Itu tiga, ya, dan sedia payung seterusnya. sebelum hujan, Jadi makanya satu cepat. inovasi itu melibatkan lebih dari Semua ini kan satu ada di TA ASN apa di ya, Bu? dalam perangkat daerah. Yang untuk Oh, Yang dimensi kedua, 2? kalau dari kami sih langsung minta ke keuangannya ya Bu. Kita hanya ini juga memberikan bisa formatnya, langsung keuangan mengisinya di format baik dari unsur gitu. Oke. sekolah di bawah Iya, nuhun ya Teh. perintah kota lain dalam hal ini Sama-sama. dari Iya, berarti Bapak Ibu bersiap sebelum hujan itu ada manfaatnya ya. Jadi bisa di hari pertama pun Kota Banjar bisa segera selesai gitu. Kemudian tadi bisa format-formatnya mungkin nanti dibantu sama rekan-rekan dari BPKAD atau Badan Keuangan di masing-masing kabupaten kota gitu ya. Makanya ini pentingnya kolaborasi lintas bidang. Jangan sampai penginputannya hanya di satu perangkat daerah ya. Seperti kalau dikelitbangkan mungkin belum tentu secepat kalau kita bekerja bersama-sama melibatkan tim BPKAD di masing kabupaten kota. Mungkin itu ya tips dari teman-teman di Kota Banjar. Bisa kita tiru pengalaman baiknya. Mudah-mudahan kita semua di kabupaten kota bisa menyelesaikan pengukuran IPKD di kabupaten kota masing-masing dengan tanpa kendala teknis atau kesulitan mengumpulkan data informasi yang diperlukan. Ini sekali lagi saya beri kesempatan nih sebelum ditutup, ini sekarang masih ada yang mau bertanya. Nah, dari Bogor, Bu Lupi, mangga, ada yang ingin ditanyakan? Ini raise Terima hand, Bu kasih Lupi. Ibu. Iya, Ya, terima kasih silakan. Bu Retno Punten. Mungkin ini yang terakhir ya. Tadi saya mencoba untuk apa namanya bertanya terkait ini Bu untuk 3 ya Pak Epi ya. Yang nomor 17, 18, 19 ini kan tadi belum ada yang menanyakan ya. Yang hanya untuk publish di website utama Pemda 2025. Oke. Tapi ini belum diukur di tahun 2026.
Nih, adakah contoh yang sudah publish ya? Itu seperti apa? Dan apakah ada batas waktu publishnya? Misalnya paling lambat tanggal 31 Desember 2025. Dan kalau yang dicontoh itu ya Bu Retno ya Punten, itu kan indikatornya kan berbeda ya. Berarti yang kita sampaikan adalah indikator yang ada di RKPD kami kan. Artinya di situ kan ada apa GRK segala di kami tidak ada. Jadi kita tetap 6, tapi kan yang kita isi adalah yang sesuai dengan RKPD dan PUA PPAS eh, perubahan 2024. Nah, kemudian yang di kolom 4-nya itu kan kita tidak ada ya Bu ya setelah kita confirm ke bagian apa Rendalive Bapeda Litbang. Jadi apakah ketika itu tidak ada jadi kita kosong saja. Terus kemudian apakah ada apa namanya penandatanganan itu nanti yang tanda tangan Kaban Bapeda Litbang itu di apa namanya di nomor yang 17 saja, yang 18 19 itu kan ranahnya BPKAD ya. Apakah itu ditandatanganin juga? Jadi seperti apa ya mungkin untuk upload yang ada di publish di website utama tapi belum diukur. Itu Bu. Itu saja Bu. Mungkin satu lagi Bu, kalau misalnya bisakah eh, untuk dimensi 2 ketika renja itu yang kita upload di lampiran, karena kami kan 72 PD ya, dan kalau buku kan cukup banyak juga. Apakah dibolehkan ini kami mengambil kemarin kami diskusi dengan bidang Rendalab, apakah bisa mengambil dari buku RKPD perubahan itu kan ada rekap ya per dinasnya ada kan dinas pendidikan itu range-nya sudah ada dalam satu file seperti itu kami uploadkan dalam satu file seperti itu apa memang harus satu-satu satu-satu apa buku milik perangkat daerah tersebut Bu. Mungkin itu saja Bu karena kan untuk perbuknya sudah ada ya dari perbuk kan sudah ada dan apakah kita boleh meringkas tuh yang ada di itu atau memang harus ditampilkan benar-benar buku yang ada di perangkat daerah mungkin itu saja Ibu Retno dan Pak Epi Nuhun. Ya, terima kasih Bu Lufi dari Kabupaten Bogor. Pak Epi mungkin bisa langsung direspon tentang dimensi 3 ya. Ini yang 17, 18, 19 yang belum diukur tahun ini gitu ya. Itu bagaimana penyikapannya gitu. Mangga Pak, satu-satu bisa direspon. Izin Ibu, mungkin saya respon dulu yang pertanyaan yang kedua ya Bu ya. Oh. Untuk pertanyaan yang dokumennya itu banyak, apakah untuk di range-nya itu apakah emang perlu diupload? Tetap, kita tetap meminta untuk seluruh dokumennya itu tetap diupload. Tapi untuk mempermudah daerah itu bisa dilakukan dengan cara seperti di linknya Pemda itu dibuatkan link drive-nya gitu. Jadi apa namanya linknya tetap link Pemda. Tapi di dalam itu kita bisa mengakses ke drive tertentu untuk mengakses si laporan itu tersendiri gitu. Eh, tapi tetap link Pemda ya Ibu yang digunakan, bukan link drive-nya yang dilampirkan gitu. Cukup dengan di link Pemda itu ditampilkanlah, dibikinlah rumah atau cantolannya, ini loh link drive-nya. Jadi ketika kita buka link Pemdanya, kita perlu dokumennya, nanti kita klik linknya itu nanti diarahkan ke si drive tempat kumpulan si dokumennya itu sendiri gitu. Terus kalau untuk yang pertanyaan kedua mungkin saya ditambahin juga mungkin sama Kak Mardiana perihal yang 17, 18, 19 mungkin emang untuk pengukuran tahun 2025 tahun anggaran 2024 untuk laporan dimensi 3 yang 17, 18, 19 emang belum dilakukan karena kita hanya sebatas 16 laporan dan sebenarnya untuk laporan formatnya itu sendiri sudah diatur oleh Permendagri nomor 15 tahun 2024 mengenai anggaran tahun 2025. Tapi kalau untuk bagaimana perlakuannya mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Mardiana. Ya, izin Bu terkait dengan dokumen yang 17, 18, 19 terkait dengan KEM PPKF, kemudian tindak lanjut atas prioritas nasional, kemudian terkait dengan penggunaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya, Bu. Untuk sampai sekarang sih untuk contohnya Pemda yang mengupload belum ada sih Bu. Tapi kalau untuk terkait dengan dokumennya sendiri, yang tadi terkait dengan KEM PPKF tadi bisa ditandatangani oleh Kepala Bapedanya. Lalu untuk yang tindak lanjut dokumen prioritas nasional sama
penggunaan pajak yang telah ditentukan penggunaannya itu bisa tanda tangan BPKAD, Bu. Nah, itu nanti terkait dengan formatnya itu ada di Permendagri nomor 15 tahun 2024 terkait dengan pedoman penyusunan APBD tahun anggaran 2025, Bu. Di situ nanti sudah ada tabel-tabelnya terkait dengan masing-masing dokumen tersebut. Mungkin seperti itu, Bu. Gimana Bu Ya, Lutfi terima kasih. dari Berarti batas waktunya apakah sampai akhir tahun ini atau apakah ada konsekuensi misalnya di tahun ini kami juga belum mengupload itu jadi baru Ketika Pemda itu akan menyusun rancangan KUA PPAS gitu. Jadi memang sebenarnya dokumen-dokumen tersebut harusnya sudah ada sih dari sekarang. Mungkin kalau sudah ada nanti mungkin bisa ditanyakan ke Bapeda dan juga BPKAD-nya terkait dengan dokumen tersebut karena memang itu adalah salah satu syarat dokumen yang harus dilampirkan ketika membuat rancangan KUA PPAS. Jadi ketika sudah ada nanti dokumennya sudah bisa mulai dipublish mulai dari sekarang gitu. Terima kasih, Bu. ya, udah jelas ya Bu Lutfi? Insya Allah jelas, Ibu. Ya, Nuhun. sami-sami. Ini sekarang kita sudah 14.53. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Kayaknya udah sepi nih. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan semua jelas. Kayaknya kita bisa cukupkan sekian ya Bapak Ibu. Kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kita cukupkan. Sekian pertemuan kita hari ini Bapak Ibu. Ya, harapan kami dari tim provinsi, Bapak Ibu bisa fokus mengerjakan atau menginput data-data yang diperlukan. Tadi ada jangan lupa katanya ya, bukti dukungnya pun diupload, kemudian surat pernyataannya pun diupload, kemudian hal-hal lain mungkin ya. Jadi jangan lupa dokumen pendukungnya diuploadkan di aplikasi. Mungkin Pak Epi sebelum ditutup di dokumen surat pernyataan ya bisa ditampilkan tuh dokumen-dokumen yang harus bukti dukung bisa diuploadkan di mananya gitu, Pak. Boleh, Ibu. Ini saya masuk ke ini ya, Bu ya, bukti dukungnya lagi ya. Saya share lagi. Bentar. Biar nggak lupa Pak bukti Ya, dukungnya ini. siap. Ya, ini kalau untuk bukti dukung eh, kita bisa lakukan di unggah pernyataan yang di bawah laporan. Kita upload di sini, kita pilih di sini sesuai tahunnya tahun 2024. Ini kan ada dimensinya ya, Bu ya. Dimensi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau untuk dimensi 1, selain dari dimensi 2 sama dimensi 5, itu kan cukup mengupload surat pernyataan. Tapi khususnya untuk yang dimensi 2, itu bukti dukungnya yang seperti yang disebutkan tadi, mulai dari laporan mandatory spending untuk pendidikan, mandatory spending untuk infrastruktur, serta alokasi pegawai. Dan kemudian juga jangan lupa untuk mengupload dokumen-dokumen pendukung atas SPM. Mulai dari laporan SPM, kalau misalnya tidak ada di sana juga bisa LPPD-nya juga bisa dilampirkan di dimensi 2 ini, diunggah surat pernyataan dimensi 2. Terus kemudian untuk dimensi 4 silakan juga upload juga tambahannya LRA-nya di sini untuk mendukung serta kemudian di dimensi 5. Tapi untuk dimensi 5 ini sebenarnya di penginputan dimensinya 5 sendiri kita juga udah menyediakan kotak untuk mengupload dokumen pendukung. Jadi teman-teman bisa upload cukup di sana, di sini cukup surat pernyataan gitu. Terus untuk penguploadan dokumen itu kita dibatasi maksimal 5 MB. Jadi diharapkan kalau misalnya dokumen pendukungnya lebih dari 5 MB itu mohon diproses dulu untuk sampai di 5 MB untuk bisa diupload. Dan harapan kami dokumen pendukung yang diupload itu adalah dokumen pendukung yang bisa dibaca. Karena terkadang ada daerah yang mengupload dokumen pendukung yang tidak bisa dibaca sama sekali atau kabur gitu angkanya, Bu. Oke. Berikut, Bu. Ya.
Terima kasih Pak Epi sudah dijelaskan ya. Jangan lupa diunggah dokumen bukti dukungnya gitu Bapak Ibu. Barangkali cukup ya Bapak Ibu pertemuan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih ke Pak Epi Gustiardi dan Mbak Mardiana yang sudah memberikan pencerahan pada hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan di kabupaten kota di Jawa Barat bisa lulus ya, lulus pengumpulan IPKD-nya tanpa kesalahan teknis dan bisa meminimalisirnya sehingga nilai yang dihasilkan adalah benar-benar nilai yang sebenarnya, bukan dipotong karena kesalahan teknis mungkin gitu ya. Mungkin itu saja, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri mungkin pertemuan ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Fahmi untuk menutup secara resmi ya. Jadi nanti Pak Epi dan Bu Mardiana mungkin jangan bosan-bosan ya kalau kami kontak kalau ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi dari teman-teman di kabupaten kota di Jawa Barat gitu ya. Ya, izin Ibu juga biasanya di tahap validasi itu ya, ketika kita mengirimkan laporan validasi, koordinatornya, mungkin kalau nggak salah Jawa Barat itu sama Kak Mardiana, di sampingnya juga ada nama dari PIC dari yang melakukan validasi masing-masing. Untuk lebih Oke. cepat tanggapnya nanti bisa dicat juga nomor yang ada itu gitu. Jadi kan yang Ya. melakukan langsung konfirmasi ke yang validasi, jadi case-nya tahu nih apa kayak gitu. Oke, siap. Jadi untuk Jawa Barat sekali lagi validatornya Bu Mardiana ya. Bu Mardiana itu koordinator validatornya Bu, tapi di dalam Validator. itu ada timnya lagi gitu antara Oke. 2 apa 3 orang. Nanti di laporan yang dikirim sama Mbak Mardiana itu ada namanya di sampingnya sama nomor Oke. HP-nya. Mungkin juga untuk lebih cepatnya juga dikoordinasikan dengan tim Oke. validatornya langsung gitu. Ya. Jadi bisa dikomunikasikan nanti kan ada validasi, langsung kontak orang yang memvalidasi biar cepat direspon. Mungkin itu ya Ya, catatannya. benar Ibu, benar. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Fahmi untuk menutup secara resmi kegiatan ini. Hatur nuhun ya Pak Epi, Bu Mariana, Ya Bu, Pak Fahmi. sama-sama Ibu, Ya, terima kasih. baik Bu. Sama-sama Ibu. Terima kasih kepada Bapak Epi Gustriadi juga Ibu Mardiana dari BSKDN Kementerian Dalam Negeri sebagai narasumber, juga kepada Ibu Retno selaku moderator. Bapak Ibu yang saya hormati, bila tidak ada lagi pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, kita bisa mengakhiri kegiatan ini. Mudah-mudahan nilai IPKD Kabupaten Kota di Jawa Barat bisa lebih meningkat lagi. Dan yang lebih penting lagi Bapak Ibu, yaitu sesuai dengan tujuan dari IPKD itu sendiri, yaitu untuk lebih meningkatkan kinerja tata kelola keuangan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Fahmi, itu ada yang nanya link daftar hadir, Pak Fahmi. Sudah itu Bu di Ya kolom diulang chat, lagi. sudah. Ulang lagi Ini aja. Kang Denny di. Ibu, kita BSKDN izin live ya Bu ya. Iya, terima kasih ya Pak Epi. Ya Ibu. Nanti Pak Fahmi yang kontak-kontak ya. Siap.